Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini laporan praktik pengenalan lapangan pertama atau observasi fisik di SMA Negeri 1 Batangtoru dengan dosen pembimbing Bapak Zulkifli Nasution. Perkenalkan, nama saya Hasda Nami Harahap dengan nomor induk mahasiswa 030 11 92 184. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. SMA Negeri 1 Batangtoru merupakan satuan pendidikan jenjang SMA yang berada di Jalan Sibolga, Kelurahan Aik Pining, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 22738. SMA Negeri 1 Batangtoru sangat strategis karena berada di tengah-tengah pemukiman warga dan bersampingan langsung dengan Puskesmas Batangtoru. SMA Negeri 1 Batangtoru merupakan sekolah yang berada di lingkar tambang emas Martabe dan PT PN 3 Batangtoru. Sekolah ini berada 10 meter dari jalan nasional sehingga sangat mudah ditemukan akses menuju sekolah ini. SMA Negeri 1 Batangtoru memiliki luas 19.096 meter persegi dan luas bangunan 1.926 meter persegi. SMA Negeri 1 Batangtoru didirikan pada 9 November 1983 dan menjadi sekolah negeri berdasarkan keputusan Mendikbud nomor 0473/1983. Bapak Muhammad Juhdi Pulungan SH merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batangtoru. Sarana dan prasarana. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tentang standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada bab 7 pasal 42. Adapun sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Batangtoru yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ruang kelas, kemudian ada ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium fisika, dan ruang laboratorium komputer, dan ruang laboratorium komputer yang kedua. Ada ruang pimpinan, ruang guru, ruangan untuk tata usaha, ruang beribadah untuk agama Kristen, dan ruang beribadah untuk agama Islam. Ada ruang konseling, dan ada ruang unit kesehatan sekolah, ruang organisasi kesiswaan. Kemudian terdapat 5 jamban yang ada di sekolah ini. Ada ruang sirkulasi, kemudian gudang, kemudian ada tempat bermain atau berolahraga untuk para siswa dan siswi. Ada kantin yang terdapat ada 2, serta tempat parkir bagi siswa, guru, dan tamu. Sebelumnya telah dibahas mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Batangtoru. Nah, akan kita analisis apakah sesuai dengan standar sarana prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007. Yang pertama, satu SMA atau MA memiliki sarana prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Kemudian yang kedua, satu SMA atau MA dengan 3 rombongan belajar melayani maksimum 6.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6.000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pengembangan SMA atau MA yang baru. Nah, dari hasil observasi fisik yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Batangtoru,
SMA ini telah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tadi, yaitu memiliki 19 rombongan belajar dan sekolah ini dapat menampung tidak lebih dari 6.000 jiwa. Selanjutnya, mengenai analisis hasil observasi fisik lahan. Untuk SMA atau MA yang memiliki 36 peserta didik per rombongan belajar, lahan untuk satuan pendidikan SMA atau MA memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti yang ada pada tabel yang kami gambarkan dalam layar ini. Yang kedua, untuk SMA atau MA yang memiliki kurang dari 36 peserta didik per rombongan belajar, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti pada tabel berikut ini. Yang kedua, untuk SMA atau yang ketiga, luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 pada slide sebelumnya merupakan luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung atau tempat bermain dan berolahraga. Yang keempat, lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Yang kelima, kemiringan rata-rata kurang dari 15% dan tidak berada di dalam garis sempadan sungai atau jalur kereta api. Yang keenam, lahan terhindar dari gangguan-gangguan seperti pencemaran air, kebisingan, serta pencemaran udara. Yang ketujuh, lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Yang kedelapan, lahan memiliki status hak tanah atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Berdasarkan hasil observasi fisik lahan yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Batang Toru, dapat diketahui bahwa luas bangunan sudah memenuhi standar lahan yang ditentukan oleh Permendiknas nomor 24 tahun 2007, yaitu bangunan satu lantai yang memiliki luas 1.926 meter persegi dan didirikan pada tanah milik sekolah yang sudah memiliki status hak tanah seluas 19.096 meter persegi. Lahan sekolah juga terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Kemiringan lahan sekolah rata-rata kurang dari 15% dan tidak berada di dalam garis sempadan sungai maupun jalur kereta api. Lahan sekolah juga terhindar dari gangguan pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara. Lahan sekolah sudah sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan sudah mendapat izin pemanfaatan tanah dari pemerintah daerah setempat. Lahan sekolah memiliki status hak tanah atau memiliki surat izin pemanfaatan dari pemegang atas hak tanah tersebut. Selanjutnya, analisis hasil observasi sarana prasarana pembelajaran. Sebuah SMA atau MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, dan laboratorium bahasa. Serta ada ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, serta tempat bermain dan berolahraga. Dari hasil observasi fisik pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Batang Toru, ada beberapa yang belum memenuhi standar nasional, yakni pada penerapan kurikulum 2013. Karena masih ditemukan masalah, di mana pembelajaran ini masih berpusat pada guru yang seharusnya peserta didiklah yang lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Jika dilihat dari standar Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan saya bandingkan dengan sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Batang Toru, masih ada beberapa kekurangan yang belum terpenuhi seperti pada sarana tempat bermain atau berolahraga. Karena masih ditemukan kekurangan alat olahraga seperti bola kaki, bola voli, dan bola basket. Sebenarnya kata kepala sekolahnya, benda-benda atau alat-alat olahraga ini sudah ada, namun karena sering dipakai maka rusak dan sebaiknya kedepannya akan diganti oleh pihak sekolah. Untuk alat dan bahan pada laboratorium kimia dan biologi masih ada beberapa yang sudah tidak dapat digunakan lagi, seperti kerangka manusia yang sudah rusak. Selain itu, di sekolah ini belum terdapat ruang laboratorium bahasa yang pada dasarnya memang sekolah ini tidak memiliki jurusan bahasa. Namun, ruang laboratorium bahasa ini perlu diadakan untuk kebutuhan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman sebagai mata pelajaran bahasa di SMA Negeri 1 Batang Toru. Setelah melakukan observasi dan melakukan analisis tentang sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Batang Toru, maka saya dapat menyimpulkan bahwa sekolah ini telah memenuhi dan memiliki sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar nasional. Namun, beberapa di antaranya belum lengkap, baik dari fisik pembelajaran maupun sarana prasarana pembelajarannya. Dari fisik RPP, sekolah ini sangat baik dan sudah sesuai dengan standar nasional, namun pembelajaran masih terpusat pada guru. Hal ini karena pembelajaran dilakukan secara daring dan luring, sehingga Zoom hanya dimanfaatkan dengan metode ceramah dan penugasan. Dari sarana prasarana ini sudah sangat memadai dan sesuai dengan standar nasional, hanya beberapa saja yang belum, yaitu belum memiliki laboratorium bahasa dan alat-alat olahraga banyak yang belum diganti. Sekolah ini masih sangat asri dengan pohon dan bunga yang membuat suasana sekolah ini sejuk dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dua.